permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Dan tentu kakak pembina menganggap ini investasi dia terakhir. Artinya seluruh cadangan devisanya, devisa politiknya dia taruh di situ. Kalau berhasil maka dia akan melenggang ke 2024. Kalau gagal seluruh reputasi politik yang berhenti itu. Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal sebagai seorang yang menggagas berdirinya Partai Demokrat, termasuk yang membina dan membesarkan partai ini dan bahkan pernah memimpinnya, tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap seharusnya karir Muldoko sudah tamat sejak terlibat dalam operasi Sajadah tahun 2011. Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko tentang pertarungan ideologis di internal Partai Demokrat menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Sementara politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik justru mengorek track record mantan Panglima TNI itu. Muldoko, kata Rahlan, dulu merupakan Pangdam Siliwangi dan diduga bertanggung jawab atas operasi Sajadah di tahun 2011 silam. Pasalnya, tentara di bawahnya dituding mengintimidasi, memaksa dengan kekerasan pengikut Ahmadiyah di Cikesik berpindah keyakinan. Kini, Muldoko mau kuliahi Kitab Kebinekaan. Dia bukan jenderal kanan, kata Rahlan Nasidik Senin 29 Maret. Rahlan melanjutkan, pada Agustus 2011, kemungkinan besar akibat operasi Sajadah itu, Muldoko dicopot dari Pangdam Siliwangi. Artinya, tidak sampai setahun dia memimpin TNI di Jawa Barat. Baru pada 2013, konon atas jasa Jenderal Pramono Edi Wibowo, Muldoko diberi maaf Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Bisa dimaklumi SBY begitu terpukul. Karir Muldoko yang harusnya tamat akibat operasi Sajadah, dia dicopot dari Pangdam Siliwangi dan 2 tahun diparkir, kata aktivis 98 ini. Atas jasa Jenderal Pramono Edi, SBY pun memberinya second chance atau kesempatan kedua, mengangkat jenderal tak kenal budi ini jadi KSAD dan juga Panglima TNI. Muldoko sebelumnya menyebutkan ada pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang pemilu 2024. Atas dasar itulah dia rela memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat. Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang tahun 2024, katanya pada hari Minggu 28 Maret kemarin. Pertarungan tersebut, kata Muldoko, sangat terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenal, kata Muldoko. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat, Ardi Mbalembut, angkat bicara iwal pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang menyebutkan bahwa ada pertarungan ideologis. Dia menyebut Muldoko sedang melantur. Ardi menegaskan saat ini seluruh kader sangat nyaman bersama dengan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini, kata Ardi dalam keterangan tertulis pada hari Minggu 28 Maret. Dia menyebut Gubernur Aceh dari Demokrat, Gubernur Banten dari Demokrat, Gubernur Papua juga dari Demokrat.
Wagub Kaltara dari Demokrat, begitu juga Wagub Jawa Timur. Menurut dia, beda-beda agama, beda-beda suku hal biasa bagi partainya. Ardi juga menilai perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat, karena sama-sama mengedepankan nilai Pancasila sebagai panduan dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Itulah akibat Muldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat. Ia mengatakan, apabila mau menyelamatkan bangsa dan juga negara bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Lakukan saja tugas melalui Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh. Ardi juga mengatakan Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara. Akan tetapi, Muldoko selaku Kepala Staf Presiden justru sibuk bersiasat merebut kepemimpinan parpol secara kasar dan ilegal. Negara lagi susah, rakyat lagi kesulitan karena terdampak pandemi dan bencana. Ini Kepala Staf bersama gerombolannya malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga meminta ke Muldoko untuk tidak mengajari kader Demokrat tentang demokrasi. Menurutnya, Kongres Partai Demokrat 2020 sah sesuai dengan hukum dan berjalan dengan demokratis. Selain itu, pengamat politik Rocky Gerung juga ikut berkomentar. Angkat bicara menanggapi pernyataan Muldoko yang mengatakan ada pertarungan ideologi. Menurut Rocky Gerung, Muldoko masih memiliki obsesi yang belum selesai sehingga harus mencari keterangan apologetik. Tanggapan terhadap Muldoko disampaikan melalui YouTube Rocky Gerung Official pada Senin 29 Maret. Ini juga menjadi tanda tanya besar, ternyata Pak Muldoko memang ingin ada dalam lingkungan akademis, gagal di UI pergi ke UTE. Tuturnya dikutip dari Pikiran Rakyat melalui YouTube Rocky Gerung Official. Menurutnya, Muldoko ingin melengkapi biografi dan juga mengukuhkan bahwa dirinya merupakan bagian dari komunitas akademis. Harusnya, menurut Rocky, jika ingin masuk dalam komunitas akademis, pidatonya bukanlah stigma seseorang. Karena kalau berbicara di universitas terbuka, lingkungan alumnus, menurut Rocky, Muldoko seharusnya memberikan keterangan tentang akar terorisme di Indonesia dikaitkan dengan perkembangan ideologi dunia. Bukan langsung mengambil contoh Partai Demokrat yang dianggap potensi sebagai sarang teroris. Dia menambahkan hal itu langsung terhubung dengan alam bawah sadarnya, yaitu dia selalu ingin mencari pembenaran mengapa dia mengambil alih partai orang. Sebetulnya Pak Muldoko itu obsesinya belum selesai karena batinnya terganggu, sehingga dia mesti mencari keterangan yang apologetik untuk membenarkan tindakan kudetanya. Rocky juga mengungkap kalau di depan psikiater atau psikologi langsung terbaca bahwa Muldoko sebetulnya menyembunyikan skenarionya dengan memanipulasi alasan akademis. Menurutnya, yang lebih konyol lagi berarti SBY menghentikan keinginan Muldoko untuk tampil sebagai pemimpin ide demokrasi dunia karena SBY di mana-mana diundang sebagai orang yang berpikir demokratis, bahkan jadi ketua Forum Demokrasi Asia dan segala macam. Ini juga ngaco. Jadi Muldoko tidak mampu untuk mengendapkan kejengkelannya, kemarahannya pada SBY, kemudian keluar bawah sadarnya bahwa AHY dan SBY adalah calon kadrun.